bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati. Itulah yang tergambar dari sosok Agung Supriyanto. Melalui sikap itu, Mas Agung, sapaan akrabnya, sukses dalam dunia politik sampai mampu mempertahankan sebagai anggota DPRD Tuban selama 3 periode. Bahkan, karir politiknya kian meroket setelah Mas Agung terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pileg tahun 2019 lalu. Politisi senior asal Partai Amanat Nasional atau PAN itu dipercaya masuk di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kiprah anggota Dewan kelahiran tahun 1971 ini juga dikenal sebagai sosok yang kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah yang pro terhadap masyarakat. Sikap itu dipilihnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan atau Dapil Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Selama menjabat, anggota Dewan asal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ini juga rajin turun ke bawah untuk menyapa para konstituen. Hal itu dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan agar hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik. Sementara itu, saat ini Kabupaten Tuban adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang diperuntukkan sebagai investasi dan tujuan industri, khususnya industri petrokimia, tambang, dan minyak. Di antaranya telah bercokol perusahaan PT Semen Indonesia Pabrik Tuban, PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI, PT TPPI, PLTU Tanjung Awar-Awar, dan lainnya. Bahkan, Pertamina saat ini terus mengawal secara serius proyek strategis nasional atau PSN terhadap pembangunan kilang minyak Grassroots Refinery atau GRR di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Proyek yang dibangun oleh joint venture perusahaan Rosneft Rusia dengan PT Pertamina ini memiliki nilai investasi mencapai 12 miliar US dollar atau lebih kurang 221 triliun rupiah. Di mana proyek ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Melihat fenomena terkait menjamurnya industri di Tuban ini, maka diperlukan pengawalan yang serius dari semua pihak agar tidak ada yang dirugikan, khususnya warga lokal atau pribumi. Termasuk pengawalan dari DPRD yang merupakan kepanjangan tangan rakyat. Mengapa perlu dikawal? Karena keberadaan industrialisasi diyakini dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar, proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa. Sebaliknya, jika salah atau tidak dikawal sesuai aturan, maka akan menyengsarakan masyarakat. Dari hal-hal itu, ada beberapa persoalan yang perlu dikupas dan dicarikan solusi. Untuk itu, pada episode kali ini, podcast Mata Kami mengundang anggota DPRD Jawa Timur, Agung Supriyanto, untuk menyampaikan pandangan, gagasan, hingga solusi terkait persoalan ini. Selamat datang di Mata Kami. Sekarang saya tidak sendirian tapi bersama tokoh yang sangat luar biasa, yakni Mas Agung Supriyanto. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, selalu sehat, Mas. Alhamdulillah. Jadi Mas Agung ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul ya, Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Baru periode pertama. Baru periode pertama. Rencana mau periode kedua. Insya Allah lah, insya Allah. Amin, insya amin. Allah. Dan sebelum menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau juga pernah, kalau nggak salah 3 kali ya, Mas ya? 3 kali. 3 kali. DPRD Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban. Alhamdulillah. Beliau adalah sosok yang selalu turun ke bawah, karena sebab itu sampai 3 kali periode. Dan bicara Tuban, Mas. Tuban ini kan adalah kota yang sudah dikepung industri. Kita ketahui sendiri ada semen Gresik, kemudian Ya, PLTU, kemudian yang terbaru Rosneft, Mas. Kilang minyak terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan nilai investasinya itu sekitaran 21 miliar US dollar. Ya, Dan betul, kira-kira sekitaran 221 triliun rupiah. Iya, betul. Dan kalau kita melihat seperti itu, tentunya itu sangat membantu untuk kemajuan masyarakat di Tuban. Nah, ada nggak pemikiran dari Mas, bagaimana pemikiran untuk terutama di bidang industri untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Tuban? Oh iya,
Tentu saya selaku wakil masyarakat di Tuban dan Bojonegoro ini, Tuban dijadikan sebagai kawasan industri ya dalam peta Jawa Timur ini kan kita patut apresiasi kan. Iya. Kenapa demikian? Karena dengan beralihnya dari agraris menuju kawasan industrial, ini dapat digunakan instrumen untuk mensejahterakan masyarakat kan. Karena hampir semua daerah-daerah maupun negara ya, apabila ingin masyarakatnya itu taraf kehidupannya lebih membaik, maka memang tawarannya itu di dunia industri kan itu. Sehingga dengan Tuban menjadi kawasan industri di peta Jawa Timur ini, mewakili masyarakat Kabupaten Tuban ini saya menyampaikan apresiasi kan ini. Yang sangat luar biasa, terutama untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan. Iya, betul. Nah, kemudian Mas, kan tadi Mas Agung mengatakan mengapresiasi perihal Tuban menjadi kota industri. Nah, ada nggak konsep yang mungkin bisa Mas Agung sampaikan untuk Tuban ke depannya, sehingga hal ini bisa membantu agar masyarakat itu tidak terjadi ketimpangan. Artinya Tuban benar-benar menjadi kota industri dan menjadikan kemakmuran untuk masyarakat Tuban sendiri. Ya, nah itu tadi kan, semestinya ya, semestinya dengan Tuban menjadikan kawasan industri itu inherent atau selaras dengan kesejahteraan masyarakat di Tuban pada khususnya. Kenapa demikian? Karena memang sarana untuk menciptakan kesejahteraan itu salah satunya adalah industri. Tetapi realitasnya ya, sampai saat ini saya melihat itu konsep industrialisasi itu belum berjalan sebagaimana semestinya kan. Nah, ini harus secepatnya adanya rekonstruksi di dalam tata pola penataan hubungan industrial yang ada di masyarakat Kabupaten Tuban kan. Nah, kenapa demikian? Karena bagi saya ya, proses dunia industri itu adalah dunia perebutan kepentingan. Berarti dunia industri itu adalah dunia perebutan kepentingan. Betul. Baik kepentingan rakyat maupun kepentingan yang lainnya. Iya betul. Kenapa demikian? Karena begitu kita ini sudah menjadikan Tuban itu sebagai kawasan industrial, banyak pelaku-pelaku yang punya kepentingan itu begitu besar, terutama adalah pelaku-pelaku dunia usahawan. Dunia usahawan atau komunitas kapitalistik itu kan pada konsepnya awal itu sebagaimana hukum ekonomi itu adalah mengeluarkan sekecil mungkin dan memberikan masukan sebanyak mungkin. Itu kan teori ekonomi kan begitu ya. Kalau tidak salah yang disampaikan seorang filosof ekonomi Adam Smith itu. Sehingga begitu para pelaku-pelaku industri, terutama pelaku-pelaku usaha itu melakukan investasi di Kabupaten Tuban, maka pikiran yang pertama itu bagaimana para pelaku-pelaku usaha itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan rezeki semaksimal mungkin di Kabupaten Tuban, dan material terutama sumber daya alam di Kabupaten Tuban itu sangat memenuhi syarat itu. Harus disadari bahwa Tuban itu sebagai kawasan tambang mineral yang luar biasa. Wah, luar biasa berarti Tuban ya. Nah, atas hasil tambang yang luar biasa itu sehingga para investor ada datang sini, ada semen Gresik ya, atau ada Holcim ya, dan juga penyokong-penyokong yang lainnya. Nah, maka kalau masyarakat itu tidak punya kepentingan di dalam proses perebutan rezeki itu, maka nanti kompetisinya itu akan berjalan tidak imbang kan. Berarti kompetisi antara si
para pengusaha atau orang yang disebut bidang kapitalistik tadi dengan masyarakat itu tidak seimbang jadinya. Nah, saya melihat di sini itu belum selaras. Tuban belum selaras. Belum selaras. Kenapa saya katakan belum selaras itu? Karena kenyataannya saya sempat membaca itu laporan dari Badan Statistik Nasional yang ada di Kabupaten Tuban itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban itu masih begitu besar. Kalau tidak salah ada 15% lebih ya. Iya, ada 15%. Tepatnya 15,91%. Iya. Dan nomor 5 tertinggi se-Jawa Timur. Tuh, bayangkan kan? Bayangkan, padahal Tuban kota industri loh ya. Nah, maksud saya begitu. Nah, satu sisi para pemodal-pemodal itu dapat begitu besar masalah keuntungan adanya dunia instruksi ini, tapi realitasnya masyarakat tidak berbanding lurus. Nah, artinya bahwa desain penataan hubungan industrialisasi ini bisa dikatakan kurang sehat. Nah, kurang sehat. Apa yang menyebabkan menurut Mas Agung? Nah, satu bisa jadi resources, sumber daya manusia di Kabupaten Tuban itu belum bisa beradaptasi. Nah, karena memang kompetisi di dunia industri itu butuh skill ya. Betul. Butuh sumber daya manusia yang bisa menyesuaikan baik dalam pengelolaan teknologi maupun yang lainnya. Nah, maka dengan ketidaksiapan transisi peralihan dari agraris ke industrialisasi akan menimbulkan masalah. Inilah yang membuat jarak. Nah, satu sisi masyarakat itu belum menikmati hasil dari industrialisasi, tapi para investor-investor itu saya yakin pasti sudah banyak menikmati keuntungan yang ada di kawasan industri yang ada di Kabupaten Tuban. Sehingga menurut saya itu yang harus dibenahi ya di dalam hubungan industri itu, yang pertama yaitu menyangkut masalah resources atau sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tuban. Oke, kemudian menurut Mas Agung sendiri, untuk memperbaiki resources itu, terutama sumber daya manusia di Kabupaten Tuban itu bagaimana? Peran pemerintah saya melihat punya andil yang sangat besar. Karena pemerintah itu diberikan tugas oleh negara ya, dengan kewenangan yang diberikan, dengan keuangan yang ada, fasilitas yang ada itu memang diminta untuk mendampingi masyarakat agar bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tuban ini bisa didampingi dan bisa disupport agar sumber daya manusia ini bisa menyesuaikan dengan dunia industri ini. Nah, pertama menyangkut apa? Yang pertama adalah menyangkut masalah political will ya. Political will atau keputusan-keputusan politik ya. Satu contoh semacam gini. Seperti apa, Mas? Tadi di tahun 2023 yang akan datang yang akan datang. Itu pemerintah daerah harus sudah memapping. Harus membuat peta. Harus membuat memapping, harus punya data berapa sih kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di kabupaten itu di dalam menunjang operasionalnya yang ada di Kabupaten Tuban tahun 2023. Nah, taruhlah dalam tahun 2023 itu ada 15.000 tenaga kerja yang kebutuhan perusahaan itu. Maka pertama kali yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah menyiapkan kebutuhan itu. Menyiapkan apa yang dibutuhkan perusahaan. Apa yang dibutuhkan perusahaan itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada prinsipnya perusahaan itu kan tidak mau rugi. Betul. Karena tidak mau rugi itu,
maka para pelaku pekerja yang ada di perusahaan itu adalah yang memenuhi syarat terhadap kebutuhan daripada perusahaan, baik menyangkut masalah skill maupun yang lainnya. Nah, betul sekali. Waktu 1 tahun itu saya pikir sangat cukup. Sangat cukup ya. Sangat cukup untuk untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tuban guna memenuhi itu. Nah, pemerintah daerah saya pikir punya instrumen yang namanya Dinas Tenaga Kerja itu. Dinas Tenaga Kerja itulah sebagai stakeholder dalam pemerintah daerah untuk mengurai persoalan ini. Satu contoh, pengusaha A butuh sekian ribu, pengusaha B, C, D. Dan lain sebagainya. Saya pernah waktu saya menjadi anggota dewan di Kabupaten Tuban itu ada sekitar 400 sekian pelaku usaha yang menengah ke atas di Kabupaten 400 Tuban. 400 sekian dulu 400 ya? Dulu. Kalau sekarang salah, harusnya tahun naik. Nah, 400 sekian itu 2023 nanti itu kebutuhan berapa? Tenaga kerja itu. Taruhlah ada 10 sampai 15 ribu lah. 10-15 ribu itulah Dinas Tenaga Kerja harus mempersiapkan. Caranya apa? Kerjasama dengan Badan Latihan Kerja. BLKI itu. Di Tuban itu kan ada Badan Latihan Kerja yang memang sebagai institusi untuk mempersiapkan ketenaga kerjaan ya, terutama yang angkatan kerja yang belum punya kerja itu, yang itulah nanti dipersiapkan. Tidak hanya menyangkut masalah ilmu pengetahuannya, tapi adalah keterampilan dari tenaga kerja itu yang nanti bisa bekerjasama dengan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tuban. Pelaku usaha itu kalau berdasarkan undang-undang kepetian itu kan punya kewajiban yang namanya social responsibility. Nah, anggaran itu saya pikir bisa digunakan, salah satunya bisa digunakan untuk membangun sinergitas antara pelaku usaha, antara angkatan tenaga kerja masyarakat dengan pemerintah daerah. Nah, bagaimana artinya CSR itu ya? Ya, CSR itu. Nah, bicara CSR Mas, CSR itu kan di Tuban sangat besar sekali karena banyak perusahaan. Nah, menurut pandangan Mas Agung, sudah tepatkah CSR yang selama ini diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sudah tepat sasarankah atau belum? Saya melihat belum maksimal. Belum maksimal. Variabelnya apa? Saya dulu pernah waktu dewan di kabupaten itu pernah melakukan rapat kerja baik dengan Semen Gresik maupun Holcim. Kalau tidak salah sebelum masa krisis ini akibat COVID itu tahun 2018-an, CSR dari Semen Gresik itu sekitar 10 miliar. 10 miliar. Sekitar 10 miliar. Ya. Dari Holcim itu sekitar 4 miliar. Dari Holcim sekitar 4 miliar. Artinya dari kedua pelaku usaha itu 14 miliar. Dan angka yang besar itu. Saya pikir angka yang sangat besar itu digunakan sebagai sarana untuk membantu dalam meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban itu sangat membantu sekali kan, sangat membantu sekali. Nah, pertanyaannya sampean tadi itu, sudahkah CSR itu membantu? Saya melihat belum maksimal. Kenapa? Realitasnya itu 5 tahun ini Kabupaten Tuban itu masih ranking yang besar dalam kemiskinan itu. Nomor 5 se-Jawa Timur. Saya bisa jadi CSR itu tidak tepat pada sasaran. Kenapa? Nah, tidak tepat pada sasaran itu bisa jadi CSR ini tidak terorganisir. Tidak terorganisir. Mungkin sudah disalurkan, tetapi penyalurannya itu tidak pada sasaran yang tepat.
Nah, kenapa tidak sasaran tepat itu? Karena tidak ada yang mengawal mungkin. Karena tidak terorganis. Tidak terorganis. Nah, tentu saya pikir pemerintah daerah itu harus ambil bagian di dalam membantu memfasilitasi dalam penyelesaian ini. Contoh saja ya, di ring 1 ya, di ring 1 kayak Kerek itu sendiri kan kita ikut prihatin. Kenapa saya ikut prihatin? Kerek itu adalah termasuk kawasan yang disiapkan kawasan industri. Betul. Oleh pemerintah Kabupaten Tuban, dan pelaku usaha di situ sangat besar. Sangat besar ada sekali. Semen Gresik. Tetapi indeks kemiskinannya di Kecamatan Kerek itu besar juga. Sangat besar. Ya, sangat besar. Kan sangat aneh besar. Ya. Ini kan hal yang aneh, hal yang lucu. Ada perusahaan besar di situ, tetapi justru masyarakatnya di sana termasuk kriteria tergolong angka kemiskinannya tinggi. Nah, kalau ya CSR itu ya anggarannya itu digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan di kecamatan. Saya pikir institusi-institusi pemerintah itu punya data ya. Dinas-dinas semua punya data. Dinas yang mengurusi menyangkut masalah masyarakat, saya pikir punya data. Harusnya. Di desa mana, siapa namanya, RT mana, RW mana. Semua di dalam data itu akan menyampaikan pesan-pesan angka kemiskinan yang ada itu. Nah, kalau pemerintah daerah itu membantu memfasilitasi ya kepada pelaku usaha Semen Gresik maupun yang lain, tingkat orang-orang yang terkategori miskin ini diprotek melalui anggaran CSR. Ya, baik menyangkut dalam usaha yang kreatif ya, UMKM maupun yang lain ya. Saya meyakini itu bisa meminimais tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban kan itu. Nah, dari penjelasan Mas Agung tadi kan artinya CSR ini kan belum terorganisir dengan baik, belum terkelola dengan baik, dan bisa jadi belum terkawal dengan baik. Artinya betul. Memang sudah disalurkan, tapi mungkin tidak diawasi sehingga penyalurannya kurang tepat sasaran. Nah, menurut Mas Agung, siapa aja sih yang bisa mengawal atau mengawasi penyaluran CSR di Kabupaten Tuban? Saya pikir semua komponen itu punya kewajiban moral ya, di dalam mengawasi kebijakan yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk CSR. Dan di Kabupaten Tuban sendiri ada forum yang mengolah CSR itu ya, dan pemerintah daerah sendiri selaku ketua ya atau pimpinan di dalam komunitas forum itu. Nah, jika pemerintah daerah itu melakukan sinergitas dengan pelaku usaha, dengan pihak kecamatan, dengan pihak desa ya, saya meyakini bahwa CRS yang selama ini didistribusikan di masyarakat itu bisa tepat pada sasaran. Terutama adalah penyakit sosial yang saat ini, yaitu menyangkut masalah kemiskinan itu kan. Betul sekali Mas. Terus begini Mas, kita bicara juga Tuban. Tuban itu kan banyak perusahaan, tetapi masalah terbesar adalah perusahaan itu seolah-olah tidak sama minum kopi bisa ya? Boleh. Wah, ya. Nah, ini silakan. Jadi gini, kita bicara lagi Tuban yang menjadi konflik yang sambil ngerokok juga boleh, silakan. Boleh. Terima kasih. Bebas Mas. Juga gini, kita bicara masalah Tuban lagi. Tuban itu kan banyak perusahaan Mas.
mulai dari Semen Gresik, PLTU dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi masalah setiap hari itu adalah masalah pengangguran, masalah ketenaga kerjaan. Apalagi yang sering konflik adalah masalah pekerja lokal. Mulai rank 1 dan lain sebagainya itu yang menjadi sering konflik masalah pekerjaan. Jadi orang-orang yang di dekat perusahaan itu banyak yang menganggur, tetapi orang-orang di luar perusahaan yang jauh itu banyak yang bekerja di sana. Nah, inilah yang sering menjadi konflik di Kabupaten Tuban. Lah menurut Mas Agung bagaimana? Ada dua solusi ya. Saya di dalam mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Tuban dalam proses merebut kepentingan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tuban. Yang pertama adalah tahapan pra dan saat usaha itu melakukan existing. Pelaku usaha itu pasti sebelum existing ya usahanya itu kan memerlukan izin ya pada pemerintah daerah itu. Nah, kalau menurut kami di saat proses pelaku usaha meminta kepentingan kepada pemerintah, sebaiknya pemerintah sendiri itu juga punya kepentingan yang sama kan, terutama kepada masyarakat. Suatu contoh kayak begini, saat nanti di Tuban tuh mau berdirinya kilang minyak ya, yang konon akan merekrut ribuan pekerja yang ada di Kabupaten Tuban. Tentu pelaku usaha itu, baik Pertamina maupun Rosneft itu kan membutuhkan kebijakan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk izin maupun dalam bentuk yang lain. Nah, saat dalam proses meminta izin itu nilai tawar dari pemerintah daerah sangat besar kan itu. Betul. Berbesar lah. Di saat posisi itulah bergen pemerintah daerah itu bisa digunakan untuk merebut kepentingan masyarakat. Satu contoh sekiranya Mas itu sebagai representasi dari pelaku usaha ya. Saya minta izin ke pemerintah daerah. Kita sebagai pemerintah daerah. Oke, you mau investasi di sini tuh membutuhkan tenaga kerja berapa? Misalkan 10.000. Mereka 10.000. Oke. 10.000 ini kita membantu memfasilitasi. Tapi berapa persen tenaga kerja yang bisa diambil oleh masyarakat kami, terutama adalah di ring-ring yang punya dampak lingkungan terhadap adanya itu. Itu kan negotiable. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 5.000. Oke, itu kita ambil. Tapi dengan catatan, tolong tenaga kerja sekian ribu ini diambil dan dipekerjakan di usaha sampean. Nah, artinya pemerintah punya peran yang sangat penting di sini ya, Mas. Saya sebagai fasilitator ya antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat punya peran yang sangat strategis di dalam memfasilitasi kepentingan dari pelaku usaha dan masyarakat. Nah, oke, minta 5.000, kita siapkan 5.000. Existing dari Rosneft itu kalau tidak salah kan 2026 tadi ya. 2026 baru 2026 mulai. Ada waktu sekitar 3-4 tahun. Ya, oke, dalam waktu 3-4 tahun itulah kita siapkan sesuai kebutuhan dari perusahaan setempat. Nah, waktu 3 tahun saya pikir sangat cukup sekali untuk menyiapkan sumber daya ketenaga kerjaan itu yang kompetitif ya. Yang dibekali dengan skill kan itu. Betul, Mas. Nah, sehingga di saat nanti itu existing kita sudah siapkan kebutuhan dari tenaga kerja. Tinggal ditaruh. Nah, itu kalau saat
permainan sudah dimulai. Saya yakin pelaku usaha manapun ya, itu pasti memberikan harapan ya, agar apa yang dia lakukan itu sekurang-kurangnya tidak ada gejolak. Pasti memberikan harapan-harapan yang manis kan. Sudahlah kalau sampai nanti itu mensupport adanya usaha di sini, saya nanti rekrut, saya akan bantu kan itu. Tapi nyatanya, nah, bagaimana harapan itu bisa dikonkretkan? Tentu kan dengan komitmen. Betul. Ya, bisa dengan perjanjian, MOU. bisa dengan MOU, dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas atas operasionalnya yang ada di Kabupaten Tuban itu. Nah, kalau nanti sudah melakukan MOU dan itu diketahui ya dan disaksikan oleh pemerintah daerah, saya punya keyakinan itu resistensinya kecil kan itu. Nah, iya, selama ini saya melihat itu investor itu hanya memberikan harapan-harapan sebelum. Tapi ketika pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan itu ya kenyataannya bisa kita lihat seperti bersama. Ini gitu. Banyak ring 1 yang menganggur, banyak pemuda-pemuda Tuban yang sebenarnya punya SDM tapi tidak tertampung. Ini yang menjadi persoalan gitu. Betul. Sepakat sekali saya. Iya, saya juga ini sebuah ironi bagi saya, Mas. Karena banyak loh pemuda-pemuda Tuban lulusan universitas-universitas yang sangat luar biasa, bahkan dari luar negeri, tapi mereka tidak punya tempat di Tuban. Tidak punya tempat untuk mereka berkarya di Tuban. Nah, pandangan Mas Agung gimana? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini dibutuhkan political will. Iya. Dibutuhkan political will dari pemerintah daerah kan. Karena kultur di kita itu ya kenyataannya bahwa politik itu kan menjadi panglima ya. Betul sekali. Politik dari panglima. Kondisi saat ini tidak cukup dibutuhkan hukum. Tidak cukup dibutuhkan keahlian. Tidak cukup dibutuhkan kepintaran seseorang. Tapi perlu penguatan politis ya dari pemegang kekuasaan yang ada di daerah. Saya meyakini apabila itu ada penguatan political will dari pemerintah daerah, nilai bergen masyarakat itu akan terangkat, akan tinggi kan itu. Betul sekali, Mas. Nah, selama ini kan masih masyarakat itu melakukan sesuatu secara personal. Iya. Nah, secara personal. Nah, kehadiran pemerintah daerah saya melihat belum maksimal. Maksimal. Apabila nanti pemerintah daerah itu mendampingi masyarakat ya dalam bentuk kebijakan politik sebagaimana yang saya ilustrasikan tadi ya. Saya kasih contoh ya, Semen Gresik, Holcim ya, atau saat ini Semen Indonesia ya. Kedua kan sudah terakuisisi ya Semen Indonesia ini. Betul. Oke, kalau kondisi kita ini sudah stabil 2022-2023 itu pasti 2023 nanti itu membutuhkan tenaga kerja karena ada yang pensiun ya. Mungkin produksinya tambah tenaga kerja ya. Itu kan pasti di 2023 ini membutuhkan tenaga kerja yang baru. Oke. Melalui Dinas Tenaga Kerja itu harus kebutuhan untuk 2023 itu berapa sih? Semen Gresik dan Semen Indonesia. Taruhlah 1.000. Oke, 1.000 ini 700 yang 50 kita ambil. Sepakat, Mas. Ya, kita ambil. Nah, ya kita ambil karena apa? Karena saya yakin ya mereka akan berpikir 1.000 kali apabila ini kebijakan dari pemerintah daerah. Iya, betul sekali. 750 kita ambil. 750 itu bagian apa saja? Nah, itu tugas dari pemerintah daerah itu menyiapkan. Nah, dan keuangan saya pikir tidak begitu menjadi problem. Saya contoh waktu saya di Kabupaten Tuban itu pernah saya kunjungan kerja di Balikpapan. Di Balikpapan relatif angka pengangguran itu kecil
karena memang mendampingi betul pemerintah daerahnya pelaku usaha itu. Betul. Jadi kebutuhan ini berapa dia ngerti, dan dia harus perusahaan itu kan setiap 3 bulan sekali kan harus melaporkan kepada pemerintah tentang tentang kondisi dari perusahaan tersebut. Nah, berapa sih tenaga kerjanya, berapa yang akan pensiun, berapa, itu semua punya kewajiban untuk menyampaikan di Dinas Tenaga Kerja itu. Nah, kalau semua pelaku usaha itu terkontrol oleh pemerintah daerah, terorganis dengan benar, saya punya keyakinan itu salah satu instrumen untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Tuban. Dan artinya ketika pengangguran berkurang, tingkat kemiskinan akan turun. Secara otomatis, karena salah satu yang menjadikan variabel kemiskinan kan karena banyaknya pengangguran. Iya, nggak ada pendapatan. Kan, tidak ada pendapatan, ya. Dan ini menjadi problem kita. Kemudian juga bicara banyaknya perusahaan di Indonesia, banyaknya perusahaan di Tuban. Kita bicara banyaknya perusahaan yang ada di Tuban. Tentunya itu kan ada dampak lingkungan, Mas. Nah, dampak lingkungan ini jika sampai terjadi, yang dirugikan juga adalah masyarakat yang di samping perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, pandangan Mas Agung untuk supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat Kabupaten Tuban, bagaimana? Iya. Belakangan ini kan kita sering dengar ya, daerah Maraurak ya, kayak Temandang, atau yang berdekatan dengan kawasan industri kan sering terkena banjir, ya. Kenapa sering terkena banjir? Salah satunya adalah alih fungsi kawasan hutan itu digunakan sebagai kawasan industri. Kayak Semen Gresik saja, kalau nggak salah tahun 2016-an itu kan ada perluasan tambang sekitar 450-470 hektar. Dan itu pasti ada yang namanya dampaknya. Dan itu di kawasan hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Dan itu pasti ada dampak lingkungannya ya, Mas? Secara otomatis pasti ada dampak, karena beralihnya fungsi dari hutan menjadi kawasan industri itu, maka ekosistem di sekitarnya mesti berubah. Yang tadinya itu menjadi endapan air ya, resapan air ya, air berjalan tidak ini secara otomatis itu. Maka sebelum dia melakukan existing ya, usaha itu kan pasti ada izin yang dalam bentuk HAMDAL ya, atau analisis dampak lingkungan. Itu kan sebagai dokumen penting pelaku usaha itu kan dilihat seberapa besar tingkat resistensinya kepada dampak kepada lingkungan atas usaha itu. Sehingga hal yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah itu ya, melalui analisis dampak lingkungan itu kan bisa dilihat seberapa besar yang berdampak adanya operasional terhadap usaha itu. Nah, saya yakin melalui analisis dampak di lingkungan itu bisa dipotret secara utuh atas usaha dari pelaku usaha itu. Nah, itu ya. Yang kedua, setiap 3-6 bulan sekali kalau tidak salah, pelaku usaha itu kan harus melaporkan ya, atas operasi yang ada dilakukan oleh pelaku usaha ini. Nah, sejauh ini apa amanat dari regulasi ini sudah dilaksanakan? Contoh aja menyangkut masalah teknis penambangan. Melalui izin itu kan sudah dilihat. Nah, penambangan yang semestinya bagaimana. Nah, dan itu dilaporkan. Nah, kalau memang tidak sesuai dengan
dengan instruksi dari sebagaimana izin yang keluar, maka pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan kartu. Pertama adalah kartu kuning peringatan. You jangan macam-macam mengelola usaha sudah keluar dari aturan yang semestinya, rule-nya. Nah, kalau kartu kuning ini tidak diindahkan ya, sekali dua kali tidak diindahkan, maka pemerintah daerah punya kewajiban mengeluarkan kartu lagi, yaitu kartu merah. Maka izin operasionalnya sudah tidak bisa ini. Nah, sehingga cara pengawasan terhadap pelaku usaha itu atas dampak lingkungannya itu, saya pikir salah satunya itu kan. Salah satunya itu. Kemudian kan tadi Mas Agung bicara perihal 2023, bahkan yang Rosneft itu beroperasi 2026. Itu kan sambil menunggu kopi. Monggo silakan, santai ya. Ya santai aja deh ya. Jadi gini, Mas Agung juga kan bilang tadi bahwasanya 2026 Rosneft sudah beroperasi, artinya membutuhkan skill, kemudian membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, dan harapannya masyarakat Tuban lah yang menjadi tenaga kerja tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran dan agar tingkat kemiskinan itu rendah. Nah, ini kan artinya kita bicara SDM lagi, Mas. Kita ketahui kadang seperti daerah Rosneft itu kan yang orang-orang ring satunya itu kan kebanyakan bisa dibilang bahwasanya SDM mereka, terutama skill untuk masuk dalam menjadi tenaga kerja di perusahaan, terutama kilang minyak, itu kan belum mumpuni. Bisa dikatakan belum ada soft skillnya. Terus tadi juga Mas Agung bilang bahwasanya peran pemerintah melalui BLKI. Nah, menurut Mas Agung, langkah taktis apa supaya SDM di sekitar perusahaan atau di sekitar tempat usaha di Kabupaten Tuban itu bisa meningkat melalui BLKI dan melalui regulasi yang ada di pemerintah daerah? Saya yakin pemerintah daerah kan sudah membangun komunikasi ya dengan pelaku usaha itu, baik representasi dari Rosneft maupun representasi dari Pertamina, dan saya juga meyakini pula bahwa pemerintah daerah itu sudah tahu ya secara detail ya kebutuhan tenaga kerja yang ada di Rosneft maupun Pertamina itu. Nah, tentu melalui komunikasi pemerintah daerah dengan Pertamina maupun Rosneft itu sudah bisa memetakan mana kebutuhan yang primer, mana kebutuhan yang sekunder. Maksud dari kebutuhan tenaga kerja yang primer itu memang yang membutuhkan skill tinggi, dan masyarakat Kabupaten Tuban lewat sumber daya manusianya mungkin tidak memenuhi syarat itu. Nah, itu kan kalau sekiranya masyarakat Kabupaten Tuban dengan tenaga kerja yang membutuhkan skill yang sangat tinggi kan, tentu kita toleran ya apabila kepentingan masyarakat ini tidak diakomodir, karena apabila diakomodir dan tidak memenuhi syarat keahliannya itu sangat mengganggu stabilitas daripada perusahaan itu. Tetapi tenaga kerja yang memadai saya pikir kan sangat banyak ya. Nah, tenaga kerja yang memadai itulah harapan kami pemerintah daerah itu punya kepentingan di situ, dan pemerintah daerah itu secepatnya menyiapkan tentang skill dari tenaga kerja yang dibutuhkan kan itu, dan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan badan latihan kerja yang ada di Kabupaten Tuban. Badan latihan kerja di Kabupaten Tuban itu memang di bawah naungan pemerintah provinsi, dan karena pemerintah provinsi itu banyak yang harus diprotek. Bisa jadi kebutuhan anggaran yang ada di
provinsi itu tidak cukup. Untuk Maka untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal di Kabupaten Tuban, kompetitif itu. Maka melalui APBD Kabupaten Tuban kan bisa diada sharing, ya bisa ada. Nah, pertama itu. Yang kedua ya, pelaku usaha itu kan punya kewajiban tanggung jawab sosial melalui CSR itu. Nah, anggaran dari CSR dari pelaku usaha itulah baik Rosneft maupun Pertamina itu bisa bersama-sama. Saya yakin jika ada sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan juga pelaku usaha yang ada di kabupaten itu kekuatan yang sangat dasar. Saya sepakat dengan pendapatnya. Yang sangat dasar untuk mengentaskan problem sosial tentang pengangguran yang ada dan kemiskinan yang ada di Tuban. Secara otomatis kalau pengangguran yang ada ini terangkat, ya saya meyakini problem kemiskinan itu bisa teratasi, bisa terkurangi sangat itu kan. Nah, harapan kami ya, waktu yang ada sekitar 3-4 tahun itu, saya meyakini ini pemerintah daerah Kabupaten Tuban ini sudah arahnya melakukan itu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kemudian juga seperti ini, Mas. Tuban ini kan menjadi kota industri. Artinya kebijakan pemerintah itu harus membuat nyaman pelaku industri juga toh, secara otomatis. Iya. Kalau nanti nggak dibuat nyaman pelaku industri tersebut, maka bisa jadi meninggalkan Kabupaten Tuban. Dan ketika meninggalkan Kabupaten Tuban, logikanya maka yang namanya pengangguran akan naik, karena yang namanya kebutuhan tenaga kerja itu turun, karena perusahaan sudah lari dari Kabupaten Tuban karena tidak nyaman dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Nah, sarannya Mas Agung agar investor dan juga pelaku industri di Kabupaten Tuban itu nyaman. Nyaman dalam artian juga nyaman untuk industrinya, juga nyaman untuk masyarakatnya. Ya, pertama itu ada kepastian regulasi, Mas. Kepastian regulasi. Salah satu direksi yang ada di pelaku usaha di Tuban ini pernah curhat kepada saya waktu saya memegang ketua komisi A di Kabupaten Tuban itu. Ada rasa ketidaknyamanan berkaitan dengan usaha di Kabupaten Tuban, terutama adalah masyarakat di sekitarnya. Ya. Berarti masyarakatnya problem. Nah, kenapa? Salah satunya adalah menyangkut masalah rekrutmen tenaga kerja. Maka saya kemarin waktu di Dewan Kabupaten itu pernah mengusulkan ada regulasi yang memastikan tentang rekrutmen tenaga kerja itu. Contoh saja ini saya katakan itu. Di PP tentang ketenaga kerjaan itu memang tidak mengatur tentang kota ya. Mengatur tidak kota itu. PP nomor 35 tahun 2021 ya, kalau nggak salah begitu, maka melalui peraturan daerah ataupun peraturan bupati itu kan dengan local wisdomnya, kebijakan lokal itu kan bisa digunakan untuk mengkonkretkan kepentingan yang ada masyarakat. Satu contoh kayak gini, saya dulu pernah mengusulkan bagaimana dirubah komposisi, ya diberikan kepastian itu 60% adalah ring 1, 40% di luar dari ring itu. Nah, kenapa ring 1 itu kita lebih prioritaskan? Karena mereka yang punya kena dampak langsung. Iya, ya. Betul sekali, Mas. Kalau di dalam regulasi, terutama di peraturan bupati itu mengatur tentang itu, pelaku usaha nyaman. Karena pelaku usaha itu ada kepastian. Contoh saja, umpama di tahun 2022 ini membutuhkan 100 tenaga kerja. Ya sudah, 100 tenaga kerja itu berarti yang 60 itu dari ring 1, yang 40 yang butuh 100 tenaga kerja ya. Yang 60 itu ring 1, yang 40 ring ini. Ada regulasi. Karena regulasi itu kan meminimais keliaran dari kondisi yang ada di dalam masyarakat itu.
Nah, kalau ada jaminan dari regulasi bahwa 60% itu dari ring 1, ya sudah pelaku usaha gampang. Berarti yang 60 ngambil dari ring 1, yang 40 itu. Nah, tidak ada eker-ekeran masalah. Betul. Itu salah satu jaminan kenyamanan investor untuk investasi dini. Yang kedua adalah perihal masalah kemudahan izin. Ya, Pak Presiden seringkali mewanti-wanti agar jangan dipersusah menyangkut masalah perizinan itu. Nah, ini kan himbauan saya pikir sangat diperlukan di dalam pemerintah adalah untuk mempermudah, memberikan kenyamanan. Kenyamanan untuk pelaku industri. Yang kedua adalah mempercepat e-government, ya, yang berbasis elektrikal itu kan sekarang sebagai sarana untuk mempermudah. Nah, intinya terutama stabilitas masyarakat itu harapan kami sebagai sokongan yang besar masyarakat para investor itu melakukan investasi di kabupaten. Syaratnya untuk stabilitas masyarakat itu bisa nyaman, yaitu tadi ya, di samping masyarakat juga diberikan kepastian, ya pelaku usaha juga diberikan kepastian kan ini. Tapi kita bicara regulasi yang Mas Agus sampaikan, yang tadi loh, kepastian bahwasanya berapa persen tenaga kerja yang harus dari ring 1, kemudian berapa persen tenaga kerja yang dari luar ring itu sendiri, itu di Kabupaten Tuban sepengetahuan Mas Agung itu sudah ada atau belum? Belum. Waktu dulu saya, karena Komisi A itu kan membidangi masalah perizinan, ya, pemerintah daerah perizinan. Dulu saya menyampaikan agar peraturan daerah maupun peraturan bupati itu kan tidak copy paste dengan PP itu. Kalau PP itu kan generalis, mengatur seluruh Indonesia. Tetapi perda dan peraturan bupati itu kan spesialis, ya, mengatur kondisi masyarakat di Kabupaten Tuban. Nah, lewat peraturan daerah maupun peraturan bupati itulah kepentingan lokal itu bisa diakomodir. Nah, saat ini yang menjadikan problem pelaku usaha dan masyarakat itu adalah salah satunya faktornya juga faktor belum adanya regulasi yang pasti. Tidak ada regulasi yang sehingga pasti, menimbulkan resistensi yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Makanya di Tuban itu sering demo, Mas. Dan itu juga sebagai alat ikat pelaku usaha. Iya. Kalau umpama kebutuhan di 2022-2023 kayak Pertamina, TPP dan lain sebagainya, umpama ya sudah tinggal yang kalau butuh 100, butuh 200, 60% ring 1. Nah, saya katakan agak lebih diistimewakan ring 1 itu karena itu lagi masyarakat sekitarnya yang punya dampak langsung. Betul. Atas adanya industrialisasi itu. Karena resistensi masyarakat juga berpengaruh juga dengan kenyamanan pelaku industri gitu loh. Karena kalau sering demo, nanti juga pegawainya demo, akhirnya pelaku usahanya atau usahanya itu berhenti, itu kan juga berpengaruh dengan pendapatan perusahaan sendiri atau pelaku industri sendiri. Karena kan seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya perusahaan itu dia ingin mengeluarkan sekecil-kecilnya dan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Dan ini Mas, terakhir kali, harapan dan pesan untuk para pelaku industri di Kabupaten Tuban seperti apa, Mas? Ya. Harapannya dan pesan-pesannya. Ya, saya melihat hubungan industrialisasi di Kabupaten Tuban kan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pelaku industrialisasi itu ya ada usahawan, ada pemerintah daerah, ada tenaga kerja atau masyarakat. Nah, selama ini masih banyak ya masyarakat dan tenaga kerja yang menyampaikan pesan-pesannya atau harapannya melalui
unjuk rasa dan sejenisnya itu kan pertanda bahwa hubungan industrial yang ada di Kabupaten Tuban kan tidak harmonis. Nah, Betul. karena orang itu kalau sudah mengekspresikan di luar dari rumah yang kayak hubungan suami istri kan. Kalau ada istri atau suami itu sudah mengekspresikan sesuatu di luar dari rumah, maka keluarga ini pasti tidak beres kan. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah hubungan itu, ya. Kan begitu ya? Betul sekali. Sama seperti hubungan industrial itu. Kalau masyarakat dan pekerja ini sudah meluapkan di luar dari rumah hubungan industri, pasti ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres itu, ada yang tidak. Nah, sehingga ketidakberesan kami itu, ya harapan kami secepatnya untuk dibenahi. Dan memang pemerintah daerah itu yang punya peran yang strategis dan besar. Nah, kenapa demikian? Karena pemerintah daerah itu kan orang tua. Nah, orang tua dari pelaku usaha dan orang tua dari masyarakat dan tenaga kerja. Dialah sebagai media untuk menyelesaikan hubungan itu. Nah, harapan kami pemerintah daerah itu lebih mengoptimalkan peran ke orang tuanya ya, di dalam membenahi hubungan ini. Saya meyakini ya, apabila pemerintah daerah itu memposisikan diri sebagai orang tua yang bijak ya, saya insya Allah industrialisasi yang saat ini masih menjadi momok ya, ini kedepannya itu bisa digunakan sebagai sarana untuk merubah kondisi masyarakat Tuban, baik kemiskinannya, tingkat kesejahteraannya maupun penganggurannya. Saya pikir itu, Mas. Kemudian pesannya, Mas, untuk para pelaku industri di Kabupaten Tuban itu seperti apa? Ya, pesan saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pertama ya, untuk masyarakat Tuban itu harus menyadari bahwa dunia industri itu membutuhkan skill ya, membutuhkan keahlian ya. Beda dengan dunia agraris itu tidak begitu butuh keahlian ya. Nah, kayak nelayan tidak begitu bisa keahlian yang karena ketergantungan dengan alam itu masih kuat. Nah, contoh saja disiplin waktu saja lah. Kalau di dunia industri itu waktu terikat, jam 7 harus masuk ya. Jam 5 pulang. Ya, jam 7 masuk, jam 4 5 pulang. Kalau jam 7 sudah lebih dari jam 7 ya konsekuensinya sudah pasti ada sanksi. Tapi di dunia agraris itu, pertanian dia tidak terikat oleh waktu. Ke sawah mau jam 5, mau ke jam 6, mau jam 7. Nah, tentu masyarakat harus sadar itu bahwa dunia industri itu adalah dunia semua serba teratur, semua serba diatur dan terukur. Nah, harapan kami kepada masyarakat itu mindsetnya juga harus dirubah. Yang kedua masalah skill juga harus memenuhi kan itu. Kalian harus memenuhi. Harapan dan pesan saya kepada pelaku usaha itu bahwa para pelaku usaha itu kan mendapatkan rezeki dari Tuban kan itu. Iya. Dari masyarakat Tuban. Tentu ada kewajiban moral ya bagi pelaku usaha juga, sebagian rezekinya harus dikontribusikan kepada masyarakat. Nah, kemiskinan yang masih relatif besar di Tuban ini sebenarnya kan tamparan bagi pelaku usaha kan itu, bahwa investasi ya memanjakan pelaku usaha yang besar di Kabupaten Tuban itu kan dengan kondisi realitas kemiskinan di Tuban masih besar ini kan
ini kan semestinya punya tanggung jawab besar bagi pelaku usaha untuk membantu perannya di dalam mengentaskan ya. Dan ketiganya buat pemerintah daerah, saya meyakini pemerintah daerah itu kemauan dan kemampuan di dalam membenahi kondisi yang saat ini masih belum maksimal ini, saya meyakini nanti menjadi prioritas di dalam kebijakannya ke depan, dan saya meyakini mampu dalam mengatasi persoalan ini. Saya pikir itu Mas sebagai pesannya untuk para pelaku usaha, pesan bagi pelaku industri yang ada di Kabupaten Tuban itu. Terima kasih Mas udah mau bincang-bincang di siap. Banyak ilmunya loh Mas. Karena saya juga nggak kepikiran, mungkin masyarakat Tuban sendiri, bahkan pemerintah daerah sendiri nggak kepikiran perihal regulasi tadi loh. Itu sangat ide yang sangat luar biasa dan brilian untuk membagi kuota, membagi kuota pekerja baik di ring 1 dan di luar ring 1. Terima kasih Mas dan sampai jumpa, dan lain kali kita bisa sambung ngobrol. Siap. Makasih Mas. Siap. Saya diberi kesempatan untuk ngobrol bareng dengan jenengan.